Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Ahmad Faridi, perwakilan peserta UPOP dari Pondok Pesantren Takwinul Ummah yang beralamat di Dusun Sinarsari, Desa Kalangsari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Pesantren kami didirikan oleh Al-Mukarram Abah Al-Ustad Ismail Prawira Kusuma Al-Hafiz dan juga Bunda Mariati sejak tahun 2009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang produk kami, yakni RO Takwin, minuman segar, sehat, bermanfaat. Yakni ada beberapa varian, ada galon 19 liter, botol 600 ml dan juga cup 220 ml. Dan pada kesempatan kali ini juga kami akan mempresentasikan hasil pelatihan dan magang yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta yang insya Allah kami aplikasikan dalam usaha kami, yaitu RO Takwin. Yang pertama adalah tentang konsumen. Konsumen kami yang pertama adalah santri itu sendiri, dan yang selanjutnya adalah ada 17 lembaga Jari Pitu. Jari Pitu ini adalah jaringan penggerak pendidikan Takwinul Ummah yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Karawang. Dan kemudian konsumen selanjutnya adalah para donatur dan jamaah pengajian di luar pondok pesantren. Selanjutnya adalah masyarakat sekitar dan orang tua wali santri. Kemudian selanjutnya adalah pesaing kami di bidang RO Takwin ini adalah brand air kemasan yang sudah terkenal, yang tentunya harganya cukup bersaing dan sudah jadi konsumsi bagi masyarakat umum. Kemudian untuk depot air isi ulang di kami alhamdulillah cukup kompetitif, tapi kami tentunya mempunyai keunggulan tersendiri dari air RO Takwin tersebut. Selanjutnya adalah supplier untuk mendukung, menunjang produksi kami. Yang pertama ada toko plastik, kemudian percetakan. Yang selanjutnya adalah nilai agama dalam usaha RO Takwin ini. Tentunya kami melaksanakan syariat yang berlaku dalam hukum Islam. Nilai yang pertama adalah nilai syariah, di mana syariah itu sendiri menurut bahasa adalah tempat jalannya air. Dan adapun secara istilah, syariah adalah sebuah jalan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini kami menonjolkan 5 aspek dalam syariat yang dijalankan oleh para santri tentunya. Yang pertama adalah kedisiplinan. Kedisiplinan para karyawan. Yang selanjutnya adalah sosial dan kemanusiaan. Kami juga sering melaksanakan bakti sosial, dan yang paling utama adalah menyantuni para anak yatim di 17 lembaga Jari Pitu tadi. Kemudian aspek selanjutnya adalah keadilan, persatuan, dan tanggung jawab bagi setiap individu, setiap santri, bahkan setiap karyawan yang diberi tugas atau diamanahi oleh. Selanjutnya, pengelolaan penjualan produk. Yang pertama adalah kami mempunyai konsep pemasaran yang kami bagi 2, yakni yang pertama pemasaran internal dan yang kedua adalah pemasaran eksternal. Pemasaran internal ini kami ada 3. Yang pertama santri, staf dan karyawan, dan juga lembaga Jari Pitu. Kemudian yang kedua adalah pemasaran eksternal, yakni orang tua wali santri, masyarakat sekitar, donatur, dan para jamaah di luar pondok pesantren ini. Kemudian yang kedua adalah konsep penjualan. Konsep penjualan kami yang pertama dengan promosi. Nah, promosi ini kami lakukan ada beberapa tahap. Yang pertama dengan media cetak, banner, pamflet, dan sebagainya. Kemudian ada promosi di acara formal, baik bazar ataupun penjungukan santri.
Dan yang ketiga, iklan di media sosial, WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Dan kemudian, adapun untuk konsep penjualannya, kami melaksanakan door to door, dari pintu ke pintu, kemudian antar pesan, dan yang selanjutnya adalah pengiriman berkala ke jari pitu, dan promo bulanan serta giveaway. Selanjutnya adalah pengelolaan produksi. Di RO Takwin, kami yang pertama lakukan adalah tenaga kerja atau SDM. Di antaranya adalah inventory gudang, teknisi, kemudian ke bagian produksinya, yakni ada pencucian, pengisian, labeling dan pressing, dan juga packing. Ini diisi oleh beberapa santri dan pengelola atau karyawan yayasan. Kemudian yang selanjutnya yang dipersiapkan adalah mesin, tentunya mesin RO, filterisasi, ozonisasi, mesin press, dan head dryer. Kemudian yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah material dan peralatan. Material peralatan ini adalah checking, air, galon, botol, cup, label, dan segel. Dan kemudian kita masuk ke alur produksi. Yang pertama, kita berawal dari analisa toko, kemudian permintaan toko, kemudian masuk ke inventory gudang produksi, dan barulah permohonan barang baku, dan kemudian dilaksanakanlah produksi. Dan produksi ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada pencucian tadi, kemudian pengisian, pengepresan atau labeling, pengemasan, kemudian setelah pengemasan masuk ke gudang toko, kemudian ke etalase toko, dan selanjutnya melaksanakan transaksi penjualan ataupun juga melaksanakan pengiriman atau distribusi ke toko-toko dan customer-customer yang lain. Selanjutnya adalah pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan di usaha kami RO Takwin ini ada dua macam. Yang pertama, kita pelaksanaan pencatatan di harian, dan yang selanjutnya adalah pembukuan di bulanan. Pencatatan harian ini kita rekap dari transaksi-transaksi, pengiriman-pengiriman, customer-customer, kemudian kami melakukan pencatatan dan kemudian melakukan perekapan. Dari rekap harian ini kita jadikan laporan bulanan dan kemudian menghitung laba rugi, dan selanjutnya disetorkan ke bendahara yayasan. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan karyawan. Kami di dalam usaha RO Takwin ini atau di dalam pesantren, pondok pesantren Takwinul Ummah ini, untuk pengelolaan karyawan, selain kami memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para santri, dan kami juga memberikan tupoksi yang jelas. Yang pertama, Ketua Yayasan Al-Mukarram Ustadz Yasir Wildan, kemudian manajer RO Takwin ada Ahmad Faridi, dan kemudian dibantu oleh ketiga staf. Yang pertama, Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan, kemudian Kepala Produksi, dan yang ketiga adalah Kepala Gudang dan Pemasaran. Dari ketiga staf ini, di bawahnya tentunya mempunyai tim masing-masing dan mempunyai bidang masing-masing. Selanjutnya adalah rencana pengurusan halal produk, dan tentunya ini adalah salah satu tujuan kami untuk bisa disebarluaskannya produk kami ke seluruh wilayah, khususnya di Kabupaten Karawang dan umumnya di Jawa Barat serta Indonesia. Yang pertama, selalunya kami akan laksanakan update analisa air yang biasa kami lakukan setiap 6 bulan sekali. Mungkin selanjutnya kami akan laksanakan per 3 bulan sekali. Kemudian sertifikasi halal, alhamdulillah sekarang sedang on progress, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan yang kemudian selanjutnya adalah standar nasional Indonesia atau SN. Alhamdulillah koperasi kami sudah berjalan sejak 2016, dan alhamdulillah juga kami sudah mempunyai izin operasional untuk operasi itu sendiri. Dan semua unit usaha yang di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Takwinul Ummah itu penjualannya melalui satu pintu, yaitu melalui Koperasi Syariah Takwinul Ummah. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjawab tantangan
pada zaman sekarang, yakni rencana penerapan penjualan online. Penjualan online ini alhamdulillah kami melaksanakan dengan sistem promosi. Kami menerapkan promosi melalui Facebook, Instagram, dan grup WhatsApp jaringan Jari Pitu, para donatur, orang tua wali santri. Demikian presentasi dari kami Pondok Pesantren Takwinul Ummah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.